Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dari kelas MJ 404 dengan NIM 2202010102000. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan tema analisis rantai pasok dan penentu lokasi fasilitas produksi eh, dengan Ibu dosen Ibu Andi Inhal Husnayain. Eh, Berikut untuk presentasinya, analisis rantai pasok dan penentu lokasi fasilitas produksi. Supply chain atau manajemen rantai pasok dapat didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal yaitu dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir seperti kita sebagai konsumen akhir. Selanjutnya komponen rantai pasok. Apa sih? Siapa sih pemain-pemain dari rantai pasok? Itu yang pertama adalah pemasok. Pemasok itu adalah penyedia bahan baku. Nah, itu bisa juga petani yang dari bahan alamnya, sumber daya alam. Yang kedua adalah produsen. Produsen itu adalah yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga adalah distributor. Distributor itu yang mengirimkan produk kepada konsumen. Yang ketiga adalah pengecer, menjual produk kepada konsumen akhir. Yang terakhir adalah konsumen, pembeli akhir dari produk. Analisis rantai pasok itu ada 4, berdasarkan analisis aliran material atau bahan baku, mengidentifikasi aliran material dari pemasok hingga konsumen. Analisis yang kedua berdasarkan aliran informasi, mengkaji bagaimana informasi bergerak melalui rantai pasok. Yang ketiga adalah analisis aliran keuangan. Nah, ini sangat penting karena sangat mempengaruhi. Jadi memantau pergerakan uang di seluruh rantai pasokan dari mulai harga bahan baku, dari uh, uh, apa uh, produksi itu yang sesuai untuk aliran keuangannya berapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, yang keempat adalah analisis resiko, mengidentifikasi potensi resiko yang dapat mempengaruhi rantai pasok. Untuk metode analisis rantai pasok, ini saya rangkum menjadi 3 analisis. Pertama adalah value stream mapping, mapping atau pemetaan. Nah, dengan mengidentifikasi dan memetakan aliran nilai di seluruh rantai pasok. Yang kedua adalah benchmarking, membandingkan kinerja rantai pasokan dengan industri atau pesaing terbaik. Apa sih produk yang bisa kita unggulkan dari pesaing terbaik? Eh, apa yang menjadi produk unggulan kita? Apa yang bisa kita saingi? Apa yang menjadi keunggulan produk kita terhadap pesaing yang sudah unggul, supaya bisa mengejar untuk menjadi produk yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah analisis SWOT, mengidentifikasi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam rantai pasok. Nah, yang selanjutnya adalah faktor penentu lokasi fasilitas produksi. Satu adalah ketersediaan bahan baku dekat dengan sumber bahan baku untuk mengurangi biaya transportasi pastinya. Yang kedua, akses ke pasar. Nah, itu kan pasar itu pasti market yang lebih besar ya, dekat dengan konsumen akhir untuk meningkatkan layanan dan responsivitas. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja, mempertimbangkan biaya tenaga kerja di lokasi yang potensial. Yang keempat, infrastruktur, akses ke transportasi, listrik, air, dan fasilitas lainnya. Itu mudah atau enggak terjangkau, bisa lebih cepat atau tidak. Nah, sesuai dengan jadwal atau tidak pembuatannya. Nah, infrastruktur sangat mempengaruhi.
Semakin baik infrastruktur, semakin baik produk yang akan dihasilkan. Nah, yang kelima adalah kebijakan pemerintah, insentif, pajak, dan regulasi lokal yang mempengaruhi operasional. Yang keenam, keamanan dan stabilitas politik. Wah, ini juga sangat mempengaruhi. Nah, itu nilai risiko politik dan keamanan di lokasi-lokasi yang potensial. Penentu penentuan lokasi itu berdasarkan dua metode, yang satu kuantitatif, yang satu adalah kualitatif. Nah, untuk metode kuantitatif itu adalah analisis biaya manfaat, membandingkan total biaya dan manfaat dari berbagai lokasi. Yang kedua, model transportasi, mengoptimalkan biaya transportasi dengan memilih lokasi yang terbaik. Yang ketiga adalah analisis titik impas, menentukan lokasi dengan biaya tetap dan variabel terendah. Untuk metode lainnya adalah metode kuantitatif. Nah, itu melalui pendekatan nilai skor, memberikan nilai pada berbagai faktor yang mempengaruhi lokasi. Yang kedua adalah analisis Delphi, menggunakan pendapat ahli untuk menentukan lokasi terbaik. Kenapa sih kita memilih lokasi di kota besar? Nah, ini alasan-alasannya adalah yang satu, diperuntukkannya tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Itu aksesnya sangat mudah kalau di kota-kota besar. Yang kedua, proses produksi sangat tergantung pada fasilitas-fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar. Yang ketiga adalah kontak dengan supplier dekat dan lebih cepat. Itu sangat mempengaruhi. Yang keempat itu adalah sarana transportasi dan komunikasi mudah didapat. Kesimpulannya, analisis rantai pasok sangatlah penting, dapat mengefisiensi dan efektivitas dalam rantai pasokan, berdampak langsung pada daya saing perusahaan. Dalam memilih lokasi yang tepat dan strategi yang matang dapat meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Jadi benar-benar untuk menentukan lokasi yang tepat dan strategis itu berdasarkan analisis-analisis yang kita bahas sebelumnya, itu harus semua dipertimbangkan, baik buruknya, eh, eh, walaupun itu resiko terburuknya, kita harus mempertimbangkan agar dapat menghasilkan produk yang kualitas baik, cepat, tepat waktu, dan efisien, sehingga mengurangi biaya produksi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.